Selamat datang di YouTube channel Bacarita NTT. Kawan dongeng Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Bercerita NTT bersama saya Kak Lista. Hari ini saya akan membawakan sebuah dongeng dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Apa judul dongengnya? Ya, dongengnya berjudul Sangguana. Ini berasal dari satu cerita nyata di Pulau Rote. Kerajaan Ti adalah salah satu dari 19 kerajaan yang ada di Pulau Rote. Pada zaman dahulu, Kerajaan Ti pernah berperang dengan Kerajaan Dana. Kerajaan Dana ini adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah selatan Kerajaan Ti. Peperangan ini terjadi karena suatu pembunuhan Raja Dana pada waktu itu bernama Takalaa. Ia mempunyai seorang permasyuri yang berasal dari Kerajaan Ti, dan sang permasyuri ini bersahabat akrab dengan adik perempuannya yang bernama Loelaa. Pada suatu hari, seorang bapak bernama Nale Sanggu yang berasal dari Kerajaan Ti pergi ke Pulau Dana. Di sana, Nale Sanggu ini dibunuh oleh sang Raja Dana yaitu Takalaa. Pada saat itu, istri dari Nale Sanggu ini ternyata sedang mengandung di Kerajaan Ti. Setelah melahirkan, istri dari Nale Sanggu menamai anaknya Sangguana. Bertahun-tahun kemudian, Sangguana telah menjadi besar. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang bertubuh tegap dan tampan. Pada suatu hari, bertanyalah ia kepada mamanya dalam bahasa Rote. "Mama, papa naibe?" Lalu ibunya menjawab juga dalam bahasa Rote. "Boi, waktu mama bonggio, o papan laon ini dana neu. Lo sanaboy ma manenda nana de takalaa, halahin o papan." Dengar jawaban dari ibunya yang demikian itu, Sangguana kemudian mengambil parang dan mengasahnya 3 hari 3 malam berturut-turut. Setelah selesai mengasah parang, maka dipotongnya beberapa pohon pisang. Sekali ayun, putus semua pisang itu. Kemudian, Sangguana bertanya pada ibunya masih dalam bahasa Rote. "Mama, leo mah hatori langgan da au halan ketun dota." "Neu ka ketun bo ima." Mamanya juga menjawab dalam bahasa Rote. Kemudian, Sangguana memotong seberkas pelepah lontar. Kemudian ia bertanya lagi kepada ibunya, "Mama, kalau hatori duin, tepan dota." Mamanya kemudian menjawab dalam bahasa Rote, "Neu ka tepan bo ima, tofelan matanden dosna." Sangguana menyerbu Pulau Dana dengan membawa seekor kerbau sebagai pengganti perahu. Kerbau itu dicat dengan warna merah, putih, dan hitam. Setelah tiba di Dana, oleh Sangguana, kerbaunya disuruh berkubang di danau Oehendo. Penduduk kerajaan Dana semua pergi melihat kerbau itu. Juga semua penjaga-penjaga benteng istana turut ikut mengambil bagian untuk melihat kerbau itu. Mengapa demikian? Karena orang Dana belum pernah sekalipun melihat kerbau. Lebih-lebih kerbau yang telah dicat warna merah, putih, dan hitam oleh Sangguana. Di istana Dana itu tertutup oleh benteng. Jalan masuk ke istana hanya satu dan sangat sempit. Orang-orang di istana hanya raja, permasyuri, dan Loelaa saja yang tinggal. Sisanya semua pergi melihat kerbau itu. Karena isi istana hanya tinggal 3 orang saja, Sangguana menyerbu masuk ke istana dan membunuh Raja Dana yaitu Takalaa. Permasyuri dan Loelaa disuruh berdiri di pintu gerbang. Kemudian Sangguana membakar habis semua isi istana. Melihat asap yang berkepul-kepul dari istana, maka rakyat Dana yang sedang asik melihat kerbau itu berlarian menuju istana untuk memberikan pertolongan untuk memadamkan api.
Karena pintu gerbang istana itu sangat sempit, maka mereka masuk ke dalam istana seorang demi seorang. Di balik pintu gerbang itu, Sangguana telah menanti dengan parang di tangannya. Ketika seseorang masuk, Sangguana langsung memancung seorang demi seorang sampai semua rakyat Dana habis musnah semuanya. Tersisa hanya Permaisuri dan Loelaa. Setelah istana menjadi abu, ketiga orang ini mengendarai kerbau sebagai pengganti perahu untuk kembali ke kerajaan Ti. Sejak peristiwa itu, Pulau Dana menjadi daerah Ti sampai saat ini. Kecuali Loelaa, tidak ada lagi orang Dana yang selamat dari peristiwa itu. Loelaa kemudian kawin dengan seorang pemuda dari kerajaan Ti dan kemudian melahirkan anak-anak yang menamai diri sebagai keturunan Dana, sekalipun yang berdarah Dana adalah ibunya mereka, yaitu Loelaa. Setelah terjadinya peristiwa itu, Pulau Dana tidak ditempati oleh seorang pun juga. Beberapa tahun setelah peristiwa itu terjadi, maka anak Raja Termanu meminang anak Raja Ti. Nama-nama mereka sudah tidak diketahui lagi dengan jelas. Yang jelas adalah anak Raja Ti kemudian menuntut belis atau mas kawin. Belis yang dituntut oleh anak Raja Ti adalah apapun yang hidup. Menurut ceritanya, anak Raja Termanu dapat menyediakan belis itu. Binatang-binatang yang dijadikan belis itu banyak yang disembeli untuk pesta perkawinan. Sepasang rusa yang diberikan oleh Raja Termanu diseberangkan ke Pulau Dana yang kosong tanpa penghuni itu. Di sana, kedua rusa itu dilepaskan dan hidup di hutan. Orang-orang pada waktu itu tidak usah khawatir rusa itu akan hilang, karena makin lama mereka makin banyak, dan rusa itu menjadi satu-satunya penghuni Pulau Dana. Rusa di sana sangat banyak sekali. Siapa saja boleh memburunya, tetapi harus dengan izin dari Raja Ti. Pada zaman itu, jika izin telah dikantongi dari Raja Ti, pemburu harus membayar uang Belanda 12 gulden ke kantor Raja Ti. Demikianlah cerita rakyat tentang Sangguana dari Pulau Rote, Pulau Terselatan Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya dari YouTube channel Bacarita NTT. Bye-bye.